Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu proyek dari UAS Arsitektur Berbasis Layanan, proyek RESTful API. Di sini kelompok 3 yang berisikan saya sendiri, Arya Geni Septiawan, ada Panji Jaya Sutra, Richard Martin, Reviando Alvito Maurico, dan Samuel Abraham. Next. RESTful API. REST adalah standar arsitektur atau gaya komunikasi yang memiliki penamaan path API yang teratur. REST merupakan standar arsitektur komunikasi berbasis client-server yang sering digunakan dalam pengembangan layanan berbasis web. Namun, RESTful API sangat rendah dalam segi keamanan. Untuk pengamanan data, biasanya RESTful API menggunakan autentikasi untuk membatasi akses pada API. Namun, tidak menyimpan session state untuk menyimpan autentikasi atau stateless, sehingga diperlukan autentikasi berbasis token yang dikirim melalui header request seperti JSON Web Token. Next. Apa itu RESTful API? Yaitu membantu klien mengakses dan mengubahnya dengan metode HTTP seperti GET, POST, PUT, dan DELETE. Representasi sumber daya biasanya dibagikan dalam format JSON atau XML. Representasi ini menunjukkan status sumber daya pada saat permintaan atau request. Metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE mengelola sumber daya dengan cara yang terstruktur. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Reviandi. Oke, saya lanjut. Autentikasi atau security, key, limit, dan login. Autentikasi dan keamanan security adalah aspek penting dalam sistem informasi yang memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses data atau layanan tertentu. Beberapa mekanisme utama dalam autentikasi dan keamanan mencakup key atau kunci, limit atau batasan, dan login proses masuk. Next. Key atau kunci dalam autentikasi dan keamanan. Key atau kunci adalah elemen yang digunakan untuk mengamankan komunikasi dan autentikasi pengguna. Beberapa bentuk key dalam sistem keamanan yaitu API key digunakan untuk mengautentikasi aplikasi yang berinteraksi dengan API. Biasanya bersifat rahasia dan diberikan kepada pengembang untuk membatasi akses berdasarkan otorisasi tertentu. Next. Encryption key atau kunci enkripsi digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi data. Contohnya AES atau Advanced Encryption Standard, RSA, Reverse Summer Element, dan ECC, Elliptic Curve Cryptography. Public key dan private key digunakan dalam enkripsi asimetris untuk komunikasi yang aman. Contoh penerapannya adalah dalam sertifikat SSL atau TLS untuk situs web yang aman. Selanjutnya dilanjutkan oleh Bang Samuel. Limit atau batasan dalam keamanan. Limit adalah batasan yang diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan mencegah penyalahgunaan sistem. Beberapa bentuk limit dalam sistem keamanan: rate limiting, membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan dalam periode waktu tertentu. Contoh, API hanya mengizinkan 100 request per menit untuk mencegah serangan DDoS. Session expire, batasan waktu sesi. Membatasi durasi sesi pengguna untuk mengurangi risiko akses tidak sah jika pengguna lupa logout. Contoh, akun otomatis logout setelah 30 menit tidak aktif. Limit atau batasan dalam keamanan. Login attempt limit, membatasi jumlah percobaan login dalam waktu tertentu untuk mencegah serangan brute force. Contoh, akun dikunci sementara setelah 5 kali gagal login berturut-turut. Kuota limit, membatasi jumlah data atau layanan yang dapat digunakan dalam satu periode. Contoh, layanan cloud yang memberikan batasan 5 GB penyimpanan gratis per pengguna. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Richard. Oke, selanjutnya untuk penjelasan dari login atau proses masuk dalam keamanan. Login adalah proses autentikasi yang memungkinkan pengguna mengakses suatu sistem dengan kredensial tertentu.
beberapa metode login yang digunakan dalam keamanan antara lain yang pertama password based login, yaitu pengguna memasukkan username dan password untuk mengakses sistem harus dilengkapi dengan enkripsi password, misalnya menggunakan hashing bcrypt atau SHA-256 untuk meningkatkan keamanan. Yang kedua yaitu two-factor authentication atau 2FA, yang dimana login ini memerlukan 2 langkah verifikasi, misalnya password ditambah dengan OTP atau one-time password yang dikirimkan ke email atau ponsel. Bisa juga berupa password ditambah juga dengan sidik jari atau biometrik. Kemudian untuk single sign-on atau SSO, pengguna dapat login ke beberapa layanan dengan satu akun yang sama, misalnya Google atau Facebook login. Kemudian untuk OAuth dan token based authentication digunakan dalam API untuk login tanpa menyimpan password seperti JWT atau JSON Web Token atau OAuth versi 2.0. Kemudian contohnya login ke aplikasi menggunakan akun Google atau Facebook tanpa memasukkan password secara langsung. Kemudian untuk sesi demonya akan dipandu oleh rekan kami yang bernama Panji Jaya Sutra dengan NIM 2002-080-1517. Oke, terima kasih izin share screen ya buat menjelaskan bagian demo. Oke, layar saya kelihatan teman-teman semuanya. Sudah terlihat, Bang. Ya, kelihatan. Oke, ya. Di sini aku akan menjelaskan untuk demo aplikasi ya. Di sini untuk project implementasi RESTful API. Jadi nanti ada untuk implementasi key ya, ada limit sama proses login gitu, dan nanti ada juga kita pakein yang namanya JWT gitu. Nah, di sini teknologinya yang kita pakai ada apa aja. Nah, teknologinya itu base-nya on Node.js, kemudian di sini kita pakai library-nya Axios ini buat melakukan HTTP request nanti. Ada bcrypt ini buat enkripsinya, buat password, nah, terus .env buat ngebaca file env, express.js ini untuk framework-nya, di Sonnet Taken buat library, dan Nodemon buat kita jalanin demo ya. Oke. Nah, terus apa yang mau kita jelaskan di sini? Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan untuk yang pertama penjelasan nih masing-masing kode filenya ini fungsinya apa aja gitu, dan mungkin sedikit penjelasan di logiknya. Nah, kemudian cara mengakses ke API yang unprotected. Nah, kemudian kita coba nanti simulasi ya buat akses ke API yang ada APK-nya. Nah, kemudian kita simulasi nanti login. Nah, kemudian kita simulasi nanti menggunakan JWT, dan kemudian simulasi buat tes uji coba rate limiter. Oke. Nah, di sini struktur foldernya kurang lebih seperti ini ya. Gitu. Nah, jadi di sini ada config, di dalamnya ada rate limit. Ini fungsinya untuk kita setting berapa kali maksimal API ini bisa diizinkan gitu dalam rentang waktu yang sudah ditentukan sini ya. Nah, di sini 15 menit. Oke, kemudian di sini ada APK. Nah, ini buat memvalidasi apakah setiap respon yang datang itu sudah dimasukkan APK ya di header. Nah, di sini ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada autentifikasi ini buat nanti validasi JSON Web Token gitu. Jadi setiap akses yang masuk perlu divalidasi oleh JWT yang di sini ya, di middleware di sini. Oke. Nah, terus selanjutnya ada apa lagi? Nah, di sini endpoint-nya gitu. Jadi ini endpoint API yang akan kita uji coba nanti ya. Di sini ini beberapa udah kita siapkan. Oke. Nah, selanjutnya di bagian utils, nah di sini buat nge-generate tokennya gitu untuk token si JWT tadi. Oke. Nah, terus di sini untuk
penjalanan sistemnya gitu. Jadi kalau kita lihat di NV ini, di sini kita jalankan di port 3000 ya. Di sini kita ada tes untuk APK-nya, ada 2 APK, secret di 1 dan 2. Nah, kemudian ini untuk JWT secret kita gitu. Dan tokennya kita pasang set 1 jam expirednya. Oke, kita coba mulai untuk menjalankan aplikasinya. Di sini seperti biasa, kita langsung aja npm rundev ya buat jalanin aplikasi. Nah, ini udah jalan aplikasi kita di port 3000. Oke, nah, sekarang kita coba simulasi dulu di ini kita lihat. Nah, pertama seperti yang tadi didemokan ya, kita coba simulasi dulu di sini, simulasi untuk mengakses ke yang unprotected. Jadi ini artinya yang nggak dilindungi gitu, nggak ada JWT-nya. Ini kalau kalian lihat sini kosong ya, gitu. Jadi ini kosongan bisa dilihat, bisa diakses gitu. Jadi tanpa apa-apa, oke. Nah, selanjutnya di sini kita mengakses ke endpoint API yang ada APK-nya ya. Nah, di sini nih di port 3000 API access public itu. Nah, di sini kita masukkan APK kita secret 1. Ini sesuai yang ada di key yang udah kita buat di sini ya. Ada key 1, key 2 itu. Nah, jadi kalau kita tes nih di sini, oke. Nah, ini ada keterangannya sukses. Nah, artinya ini bisa diakses. Nah, kalau kita coba ngasal gini, ini artinya tidak valid. Nah, seharusnya tidak bisa diakses. Oke, invalidnya. Jadi artinya sudah bekerja ya. Gitu. Kita coba kembalikan lagi. Oke, next. Nah, berikutnya kita coba tes untuk yang login untuk mendapatkan token JWT. Oke. Nah, di token JWT ini kita masukkan user untuk email dan passwordnya. Nah, di sini ada user example. Nah, terus passwordnya secret. Kita coba aja yang di sini. Oke, nah ini tergenerate ya. Kalau teman-teman lihat di sini ganti nih. Nah, ini. Nah, kode ini yang kita mau copy nanti buat mengakses ke endpoint API yang wajib pakai JWT. Nah, di sini kita copy. Oke. Nah, kalau sudah kita copy, kita mengakses ke endpoint API yang private. Nah, di sini wajib pakai JWT. Kita paste aja, udah. Kita paste sini. Nah, kalau ini diakses harusnya keterangannya sukses yang kayak di bawah ini ya. Kita akses, nah sukses nih, artinya validnya. Kalau kita ngasal, kita coba di sininya kita masukin kode ngasal, klik, nah seharusnya dia tidak valid. Nah, invalid token gitu ya. Artinya secara keamanan security sudah jalan ya di sini aplikasinya sudah sesuai yang kita harapkan. Oke. Kita balikin lagi di sini. Oke. Nah, selanjutnya sesuai requirement di project ini gitu kan. Ada tes untuk rate limiternya ya. Oke. Nah, kita coba uji tes rate limiter di API yang di sini. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini kita uji coba yang di bagian yang di public di sini ya, di port 3000. Nah, kita pakai APK-nya ini, nah kita request sebanyak 101 kali. Gitu kan. Tadi kan sebelumnya kan ada 100 ya kita limitin buat di rate limitnya. Artinya kalau ke 100 kali yang ke satunya ada yang diblok. Gitu. Ya, jadi kalau kita jalankan nanti 100 yang berhasil akses ya untuk yang gagal 1 harusnya seperti itu. Oke, kita coba ya. Oke, nah ini kalau teman-teman lihat aku perbesar dulu. Oke. Nah, di sini request berhasil 100. Oke, sesuai dengan ekspektasi kita ya yang diblokir 1 gitu. Nah, ini tadi sesuai di sini 101. Jadi yang diizinkan 100 lebih dari itu pasti nanti ada yang keblok. Nah, ini salah satu. Oke. Nah, itu untuk presentasi dari kelompok 3 kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.